Shalom teman-teman. Oke, kembali lagi bersama Kak Lina dan Kak Yuda. Oke, baik. Minggu ini tema kita apa ya, Kak? Temanya adalah Yesus Juru Selamat. Oke, Yesus Juru Selamat. Ya. Oke, kita main games dulu yuk, Kak. Ya, tapi sebelum main game kita berdoa dulu ya Kak Lina ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk beribadah, dan sekarang kami akan mulai ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya. Sebelumnya kita main games dulu, Kak Yuda. Oke. Siap nggak? Siap. Oke, teman-teman Oke. di rumah siap nggak? Siap kan? Oke, let's go to the challenge time. Oke, sekarang kita akan bermain games. Ya. Nama gamesnya yaitu Brain Games. Oke, gimana ya cara mainnya? Cara mainnya, jadi nanti kita kan sudah tahu nama-nama bulan. Udah Dalam tahu satu dong. tahun ada berapa bulan Kak? 12. 12 bulan. 12 Nah, bulan. nanti dari nama-nama bulan itu kita akan coba urutkan mulai dari abjad. Ya, Berarti A, B, C. iya dari gitu lah A, B sampai ya, Z ya. Jadi nanti urutkan nama bulan menggunakan abjad ya, dari A sampai Z sesuai abjad. Oke, coba Kak ya. Yang pertama, kira-kira bulan apa ya? Bulan apa ya? A itu A. Agustus. Agustus. Agustus, ya oh iya kan? Agustus. Terus April. April, ya benar. April. Lagi Terus ya. habis A, B, A, B nggak ada, C, D. D. Desember. Desember. D, Desember. Desember. Terus Februari Kak. Februari. Wah, iya. Pinter ya Kak Yuda ya. Februari. Februari. Terus apa lagi ya? C. Januari. Oh iya, Januari. 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 Kemudian C lagi. Juni. Juli. Oh, Juli ya, dulu. Juli. Juli dulu. Juli dulu, baru Juni. Oke. Ya, Juni. Habis J, itu K. DKL M. Maret. 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 Ya, Maret. Terus Mei. Mei. Yes. Oke. N November. November, ya. Terus Itu apa ya? N O. Oktober. Oktober. Udah berapa Kak ya? Udah 11. 11. Iya nggak sih? Ya, 11 kurang 1. Oke, kurang 1. Oke. September. Oke, sudah 12. Gimana? Teman-teman mudah kan? Mudah banget mengurutkan dong. dari abjad itu mudah, ya. Oke. Nah, Oke. kira-kira pelajaran apa Kak dari game ini Kak? Apa ya? Apa pelajarannya Kak Yuda? Pelajarannya ya, jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memelihara kita, menjaga kita. Iya. Dari menit ya, dari jam, dari Detik, hari ke hari ya, bulan bulan. ke bulan, sama seperti game ini tadi ya, kita mengurutkan bulan ya. Nah, Iya. Tuhan Yesus itu menjaga kita, memelihara kita dari waktu ke waktu ya. Oke. Itu Kak. Seru nggak Kak? Seru Seru dong. banget. Oke, karena kita sudah bermain games, kita mau muji Tuhan ya Kak. Oke, puji Tuhan Oke, sama-sama ya. iya. Oke. Oke, let's go to the worship worship God. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah
Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Upahmu besar di surga. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Halo semuanya. Halo. Hari ini kita akan bersama-sama berbicara tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dalam hidup kita. Nah, hari ini pastor ditemani oleh beberapa teman-teman kita. Ya, kita kenalan dulu ya. Yang di pojok sini adalah Evelyn Pink. Kita kasih tepuk tangan buat Evelyn Pink. Yeay. Kalau yang di pojok situ Evelyn Yellow. Kita kasih tepuk tangan ya. Kalau ini adalah Leo. Nama panjangnya Leo gitu. Kita kasih tepuk tangan ya. Yang di sini Joshua. Kita tepuk tangan buat Joshua ya. Oke. Sebelumnya kita say hi dulu ya untuk anak-anak yang ada di rumah. Yuk, 1, 2, 3. Hai. Ya, hari ini sebelum memulai, kita akan sama-sama tunduk kepala, berdoa bersama-sama. Yuk, lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan dalam doa kami. Memohon Tuhan menolong kami semua untuk mengerti firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami semua diberkati. Tuhan Roh Kudus, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, hari ini kita akan melihat Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan tidak ada orang yang bisa mendapatkan keselamatan jika tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, dari penjelasan tadi, ada yang mau tanya? Angkat tangan dulu ya. Evelyn, Pastor, dosa Ya. itu apa sih? Dosa itu apa sih? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Dosa itu sebetulnya artinya kita menyimpang dari hukum Tuhan. Menyimpang dari arah yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Contoh, Tuhan minta kita menjadi orang yang jujur, jalan lurusnya di sini.
tapi terus kemudian kita nggak jujur, berbohong, kita belok sini. Nah, itu namanya berdosa, gitu ya. Adam dan Hawa kan dikasih perintah sama Tuhan ya, jangan makan buah pohon pengetahuan, jangan percaya pada perkataan setan. Tapi Adam dan Hawa malah memilih percaya. Berarti kan Adam dan Hawa nggak nurut sama Tuhan, betul kan? Jalannya nurut ke sini, disuruhnya ke sini lurus, tapi belok ke sebelah sini. Itu namanya dosa, ya, kira-kira begitu. Sudah cukup jelas? Ya, ada lagi mau tanya? Saya Pastor. Oh ya, Evelyn Yellow. Dosa itu ada yang kecil dan besar tidak? Kalau kecil hukumannya lebih sedikit ya. Oh, dosa itu ada yang kecil dan besar atau tidak? Dan apakah kalau dosa kecil hukumannya lebih sedikit? Nah, jawabannya begini. Alkitab mengatakan semua dosa itu ya sama, tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Coba mikirnya begini ya. Contoh, ada anak di sekolah, dia lihat temennya punya makanan yang enak. Terus anak itu kan pengen punya makanan itu, minta sama temennya nggak dikasih. Terus anak ini kan punya keinginan untuk mengambil apa yang bukan miliknya, betul kan? Nah, lalu diambil makanan itu, mencuri kan? Nah, kalau mencuri makanan kira-kira 1 potong, itu ketika masih kecil. Anak ini ketika sudah besar, kemudian dia bekerja, dia mencuri. Mencurinya bukan makanan kecil lagi, mungkin uang yang jumlahnya banyak. Nah, kalau kita membuat penggolongan kecil sama besar, maka kita lihat, tadi yang ngambil makanan kecil disebut dosa kecil, ngambil uang banyak disebut dosa besar. Tapi sebetulnya yang memicu orang mengambil makanan itu sama nggak? Sama kan? Ingin memiliki apa yang bukan jadi miliknya. Jadi sebetulnya perbedaannya cuma kesempatan saja. Kalau orang ini cuma bisa ngambil makanan, ketika dia gede, dia bisa ambil uang yang banyak. Kan sama-sama di hadapan Tuhan. Dosanya menginginkan apa yang bukan jadi haknya. Jadi nggak ada dosa besar, dosa kecil, semuanya sama. Gitu ya. Hukumannya ya sama. Cuman ya selain hukuman ada lagi akibat dosa. Kalau tadi anak kecil itu ketahuan nyuri, ya paling cuma dimarahi gurunya, gitu kan? Karena dia masih kecil. Tapi kalau dia sudah dewasa, ngambil uang banyak, bisa dipecat dari pekerjaannya, bisa dipenjara, dan yang lain sebagainya. Gitu ya. Tapi hukuman dosa di hadapan Tuhan ya tetap sama. Sudah jelas, Evelyn? Sudah. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya Pastor. Ya, Leo. Apakah kita bisa menghilangkan dosa kita sendiri? Apakah kita bisa menghilangkan dosa kita sendiri? Oke. Sekarang dilambangkan ya hidupnya Evelyn Yellow, Leo, Joshua, dan Evelyn Pink adalah mangkok ini. Mangkok ini hidup kalian masing-masing. Ya. Joshua suka makan apa? Soto. Soto. Nah, kita lambangkan soto ini sebagai perbuatan baik kita. Gitu kan ya? Ada kuahnya, ada daging ayam apa sapi? Ayam. Ayam, daging ayamnya, ada taugenya, ada bawang putih, ada bawang merah, dan ada bumbu-bumbu yang lain. Nah, semua makanan ini, ada nasinya, ya segala macam adalah lambang perbuatan baik kita. Nah, kalau makanan ini dibawa dari dapur menuju kepada Leo misalnya. Leo dikasih makan soto. Mau makan kan? Karena bersih kan ya? Coba seandainya makanan ini dibawa dari dapur sebelah sana. Di tengah jalan ada tikus. Mungkin tikusnya punya ilmu ninja. Dia lompat, buang kotoran, pluk, jatuh ke sini satu warnanya hitam. Segede biji jagung, masuk, pluk gitu. Waduh, ada kotoran tikus nih. Kotor nggak? Iya. Leo, Evelyn Yellow, Evelyn Pink, sama Joshua lihat. Kotor itu lambang dosa. Satu dosa sudah cukup untuk merusak semua yang baik di sini. Betul kan? Ya. Kalau tahu ada makanan yang kena kotoran begini, Evelyn mau makan? Enggak. Joshua? Enggak. Leo? Enggak. Evelyn? Enggak. Nggak mau kan? Nah, kita saja tidak mau menerima yang seperti ini. Apalagi Tuhan yang Maha Suci. Ya kan? Maha Suci kan nggak bisa menerima dosa. Ingat, Tuhan tidak pernah benci mangkoknya. Tuhan tidak pernah benci kita. Yang dibenci Tuhan itu dosanya. Nah, tadi kan ditanya sama Leo,
kalau kita menambah perbuatan baik, bisa nggak menghapuskan dosa kita? Tadi makanan itu kan lambang perbuatan baik kan? Terus kotoran tikusnya lambang dosa kita. Sekarang kita tambahkan 3 sendok kuah, 3 jumput tauge, 3 potong daging ayam. Kotoran tikusnya hilang tidak? Enggak. Tambah lagi 3 sendok, Enggak. tambah lagi 3 sendok, nggak hilang. Terus kita aduk. Kotoran tikusnya kan kayaknya hilang. Apakah betul-betul hilang? Tidak, malah larut di sini ya, kotor semua ya. Oke, jadi kita tahu perbuatan baik kita kan tidak bisa menghapuskan dosa kita. Betul kan? Nah, terus bagaimana caranya supaya hidup kita bisa diterima oleh Tuhan? Ketika Tuhan datang ke dunia menjelma sebagai manusia, kita panggil Tuhan sebagai Tuhan Yesus kan? Nah, Tuhan mati di kayu salib menebus dosa kita. Pada saat kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah mangkok ini dipegang oleh Tuhan, makanannya dibuang. Gitu ya. Dicuci bersih, setelah dicuci bersih, diberi soto yang baru. Gitu ya. Nah, kalau soto yang baru ini kan bersih. Mau makan nggak, Joshua? Mau. Evelyn? Mau. Leo? Mau. Evelyn? Mau. Mau makan. Kenapa? Sudah bersih. Itulah sebabnya Alkitab berkata, barang siapa ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah dibuang, sudah berlalu. Yang baru telah datang. Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan nggak pernah benci mangkoknya. Tuhan mengasihi kita semua. Tapi Tuhan membuang dosa kita dan memberi kita hidup yang baru. Sudah cukup jelas ya? Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin bertanya, Pastor. Oh ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, apakah dosa kita akan diampuni dan kita bisa masuk surga? Kalau kita melakukan yang baik, nah tadi kan kita sudah lihat penjelasan di mangkok ini kan, perbuatan baik kita, apakah bisa menghilangkan kotoran tikusnya? Tidak. Nggak bisa. Nah, kita tahu caranya menghilangkan gimana? Mangkoknya dibuang? Tidak. Yang dibuang makanan yang kotor, hidup kita yang lama, terus kemudian Dibersihkan. dicuci, dibersihkan, diberi makanan yang baru. Nah, kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itulah satu-satunya cara agar kita diterima oleh Tuhan. Amin. Nah, diterima itu artinya diampuni, gitu ya. Tuhan datang ke dunia kan tujuannya untuk mengampuni dosa kita. Jelas ya, Joshua? Jelas. Oke. Nah, sekarang adakah lagi yang mau bertanya? Saya Pastor. Ya, Evelyn? Yesus itu siapa sih? Lalu mengapa ia datang ke dunia? Yesus itu siapa? Lalu mengapa Yesus datang Dunia. ke dunia? Oke. Ingat ya, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa ya, mereka menjadi malu karena mereka telanjang. Ketelanjangan itu lambang dosa. Nah, untuk bersembunyi, mereka kan sembunyi di antara pohon-pohonan di taman kan, maksudnya menutupi dosa mereka lah. Lalu pada waktu itu kan Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana? Gitu ya. Bukan Tuhan nggak tahu mereka bersembunyi di mana. Yang Tuhan tanyakan adalah, Adam, kamu itu di pihak Tuhan, mau bertobat, atau kamu di pihak setan, mau terus melawan. Terus Adam sama Hawa kan datang kan mendekat kepada Tuhan. Itu artinya Adam dan Hawa bertobat. Nah, ketika mereka bertobat, Tuhan melihat Adam dan Hawa itu pakai baju yang dibuat dari daun pohon ara, betul kan? Nah, itu lambang usaha manusia untuk menutupi dosanya sendiri. Ya nggak bisa lah kalau pakai baju dari daun pohon. Apa nanti di rumah kalian anak-anak latihan ya? Minta papa mama beli sayur sawi ya, dijahit, dibikin jadi baju, dipakai. Nanti pasti langsung rusak, betul kan ya? Nah, usaha manusia menutupi dosanya adalah usaha yang sia-sia. Nggak bisa nutupin dosa, betul? Nggak bisa nutupin ketelanjangannya. Nah, Tuhan melihat manusia itu mau bertobat. Tuhan sayang pada manusia, betul kan? Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau menyelamatkan. Tapi kan Tuhan itu juga maha adil kan ya? Ada dosa, ada nyawa yang harus dibayarkan. Terus apa yang terjadi? Tuhan mengambil seekor binatang. Diambil kulitnya. Binatangnya mati nggak? Mati. Binatangnya ada salahnya nggak? Nggak ada. Nah, ini lambang bahwa pengampunan dosa memerlukan ada darah yang ditumpahkan. Mau menyelamatkan nyawa, untuk yang menebus juga harus pakai nyawa kan? Betul ya?
Nah, binatang yang tidak bersalah itu lambang Tuhan yang tidak bersalah akan datang ke dunia, mati menebus dosa manusia. Paham ya? Nah, pada waktu itu kalau kita lihat ya, pakaian Adam dan Hawa dibuatkan oleh Tuhan dari kulit. Nah, mau orangnya sudah meninggal, pakaian kulitnya masih utuh kan? Apa artinya? Pengampunan yang Tuhan berikan menutupi dosa kita itu tidak akan pernah hilang. Itu permanen atau selama-lamanya. Gitu ya? Oke. Nah, itu yang mau dilakukan Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Adam dan kepada Hawa dan kepada ular. Tiga-tiganya kan bersalah waktu itu kan ya. Yang nggak salah cuma Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan, peperangan antara keturunannya ular dan keturunan perempuan. Jelas ya? Dengan kata lain Tuhan berkata, aku akan datang ke dunia, menjelma jadi manusia, lewat rahim seorang gadis perawan. Jelas ya? Yang akan jadi juru selamat, yang nanti mati menebus dosa manusia. Ya. Lalu yang membunuh siapa? Keturunan dari ular itu. Gitu ya. Oke? Tapi Tuhan berkata, Tuhan itu ketika mati menebus dosa manusia, itu dilambangkan seperti ular itu meremukkan tumitnya. Tumit itu mana coba? Nah, kalau tumit situ misalnya sakit, masih bisa sembuh nggak? Masih bisa, betul ya? Keturunan setan itu akan meremukkan tumitnya Tuhan Yesus. Apa artinya membuat Tuhan tidak berdaya, tapi cuman sementara. Bisa sembuh kan? Artinya kematian Tuhan Yesus Kristus nantinya di kayu salib nggak akan terus-menerus begitu. Tuhan akan bangkit dari kematian. Paham ya? Nah, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, makanya Tuhan mengalahkan keturunan ular itu, setan itu, ya kan? Dalam Kejadian dikatakan sang juru selamat akan meremukkan kepala ular. Artinya meremukkan atau mengalahkan setan sampai selama-lamanya. Loh, keturunan ular itu siapa nanti yang menyalibkan Tuhan Yesus? Alkitab mengatakan kan Tuhan Yesus memanggil orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki yang terus menolak melawan Yesus. Ya, menolak Yesus ya, melawan terus gitu. Kan Yesus berkata, "Hai kamu, keturunan ular beludak." Jadi rupa-rupanya jelas ya, dalam kitab Injil dikatakan Tuhan Yesus adalah penjelmaan Tuhan dalam wujud manusia. Tuhan yang sedang ngomong kepada Adam dan Hawa tadi loh. Menjelma lahir lewat rahim seorang perawan yang bernama Maria. Itulah Tuhan Yesus. Kenapa kok harus mati menebus dosa manusia? Karena manusia tadi kita sudah ngomong ya, nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka karena Tuhan sangat mencintai kita semua, Dia turun ke dunia berkorban buat kita semua. Kita harus mengucap syukur loh pada Tuhan Yesus. Cukup jelas ya? Ada lagi yang mau tanya? Saya Pastor. Ya. Kalau saya bertobat lalu berbuat dosa lagi, apakah hidup saya masih berkenan kepada Tuhan? Kalau Evelyn bertobat terus berbuat dosa lagi masih berkenan kepada Tuhan nggak gitu ya? Ya. Kira-kira begitu. Nah, Tuhan tahu ketika kita sudah bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita tahu ya, kita diselamatkan, kita diampuni. Amin. Ya kan? Tapi kan Tuhan tahu kita ini manusia biasa, masih hidup di dalam daging, masih punya keinginan, masih punya emosi. Dan kadang-kadang keinginan dan emosi itu kita belum bisa mengendalikan dengan baik. Siapa yang pernah kalau marah terus teriak-teriak? Pernah nggak? Pernah. Ya. Mungkin pernah lihat temannya mukul temannya yang lain kalau marah, betul kan ya? Lempar barang, itu kan salah, itu kan dosa kan ya? Nah, namanya anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan sampai dewasa, mengendalikan diri itu kan nggak gampang. Pasti bisa berdosa lagi. Tapi Tuhan tetap mengampuni nggak? Iya. Selama kita masih mau bertobat, Tuhan tetap akan mengampuni kita. Gitu ya. Kan kita tetap jadi anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, di Alkitab dikatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. Apa sih maksudnya? Ada dosa. Semua dosa kan Alkitab berkata upah dosa adalah kematian, maut, ya kan? Tapi karena adanya Tuhan Yesus datang menebus dosa kita, nggak jadi mengalami kematian abadi di neraka. Betul kan? Tuhan bisa beri pengampunan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi ada dosa yang mendatangkan maut. Yang ini tadi kan enggak.
awalnya seharusnya dihukum, nggak jadi mati kan, nggak jadi maut kan, jadi bisa ke surga, betul? Nah, dosa yang mendatangkan maut itu apa? Itu kalau orangnya tidak mau bertobat, terus-menerus melawan Tuhan. Alkitab menyebutnya sebagai menghujat Roh Kudus. Nggak mau bertobat, terus berbuat jahat, malah makin lama makin jahat. Ini namanya manusianya yang menolak pengampunan. Jadi itu mendatangkan kematian kekal di neraka atas dirinya sendiri. Jadi selama kita masih bertobat di sebelah sini ya, diampuni nggak? Diampuni kan? Pasti. Oke, cukup jelas ya, Evelyn? Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Saya pastor. Ya, Kalau saya sudah terima Tuhan Yesus, apakah saya pasti masuk surga? ya, oke. Kalau sudah terima Tuhan Yesus, apakah pasti masuk surga? Ya, kecuali kalau kita murtad tadi. Ketika kita percaya, kita tahu diselamatkan, tapi terus kemudian kita nggak mau bertobat. Ditegur berulang-ulang terus berdosa sampai pada hari dipanggil Tuhan. Yaitu namanya nggak bertobat. Jelas ya? Syarat kita diselamatkan, 1, terima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. 2, kita bertobat. Belajar untuk hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Sudah paham? Sudah. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Saya ingin bertanya, Pastor. Ya. Jika kita ingin menerima Yesus, gimana sih caranya? Oh, menerima Yesus bagaimana caranya? Alkitab mengatakan Tuhan itu maha hadir. Berarti di sini ada Tuhan nggak? Ada. Di rumah kalian ada Tuhan nggak? Ada. Di ruangan yang lain ada Tuhan nggak? Ada. Di luar negeri? Ada. Di luar angkasa? Ada. Tuhan ada di mana-mana. Jadi kalau Tuhan ada di mana-mana, kita tinggal bicara saja kepada Tuhan. Nah, berbicara kepada Tuhan itu kita kenal sebagai doa. Jadi caranya menerima gimana? 1, kita percaya dulu. Tuhan datang ke dunia, menjelma dalam wujud manusia lewat rahimnya Maria kan? Lalu mati menebus dosa kita, bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, naik ke surga, dia akan datang kembali membawa kita semua. Percaya dulu itu. Percaya ya anak-anak ya? Percaya ya? Yang kedua, caranya kita berdoa, bicara kepada Tuhan. Oke, anak-anak di sini dan anak-anak yang ada di rumah, ya, pastor ajak kalian semua berdoa, ya. Yuk kita doa sama-sama menerima Tuhan Yesus. Itu caranya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami orang berdosa. Kami orang berdosa. Kami tidak bisa menghapus dosa kami sendiri. Kami tidak bisa menghapus dosa kami sendiri. Kami memerlukan Tuhan. Kami memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah datang ke dunia Telah datang ke dunia untuk menebus dosa kami. untuk menebus dosa kami. Kami hari ini menerima Tuhan Yesus Kami hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hati kami Masuklah dalam hati kami dan ajarlah kami dan ajarlah kami dari hari ke hari. dari hari ke hari. Kami bisa belajar Kami bisa belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. untuk hidup seturut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berdoa inilah caranya kita menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mendengar kita semua. Amin. Ya, oke. Sekarang kita akan baca kembali ayat dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi. Anak-anak yang ada di rumah, kita juga baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baik, kita semua percaya hari ini Yesus adalah juru selamat kita, menyelamatkan kita dari hukuman dosa neraka. Ya, jadi kita semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti dibawa ke kehidupan yang kekal, di langit dan bumi yang baru, di surga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan nanti. Dan selama kita sekarang hidup di dunia, tugas kita adalah belajar hidup benar. Amin. Ya, dan belajar untuk memberitakan kabar keselamatan ini, bahwa Tuhan Yesus mengampuni dosa kita kepada teman-teman kita. Jadi jangan lupa ya, ceritakan kabar keselamatan ini kepada teman-teman kita di sekolah. Oke, sekarang kita kasih salam.
Oke, kepada yang di rumah ya. Sampai ketemu kembali. Yuk, 1, 2, 3. Dah.